أشهد أن لا إله إلا الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القاعد في كتاب القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini Allah telah turunkan satu nikmat kepada kita. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Bahkan tidak terhitung nikmat-nikmat yang kita rasakan. Dan termasuk yang ada di hadapan kita, kita bisa menghadirkan diri kita, hati kita, sanubari kita, dan pikiran kita kepada Allah Azza wa Jalla bisani. Ini adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah salah satu operasional Al-Quran yang tidak ada taranya sampai saat ini. Dan dialah sebagai public figure sampai saat ini. Dan demikian pula para sahabatnya, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya kita. Insya Allah kita termasuk di bawah liwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu nikmat, begitu banyak kepada kita. Sampai-sampai rambut yang ada di kepala kita, kita tidak pernah bisa menghitung. Ini menunjukkan bahwa nikmat Allah begitu besar. Pori-pori kita yang begitu banyak di hadapan kita, itu pernahkah kita menghitungnya? Sampai saat ini teknologi apapun belum pernah bisa menghitung. Belum pernah menghitungnya. Bahkan rambut kita, jenggot kita, kumis kita, sampai semua bulu yang ada di badan kita tidak pernah terbetik di hadapan kita. Manusia tidak bisa menghitungnya. Bahkan daun yang jatuh di seluruh dunia itu tidak ada yang bisa menghitungnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita ingkari dari nikmat Allah? Maka dari itu kita bersyukur pada Allah adalah satu harga mati. Sebagai kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa patut kita syukuri, hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita rasakan semua bertujuan untuk menyelamatkan kita. Banyak dari masyarakat ketika sekarang di era modern, era digital, berapa banyak di sosial media, banyak sekali orang nge-share atau mengupload gambar-gambar yang tidak senonoh, gambar-gambar yang menunjukkan bisa merusak akhlak kaum muslimin. Bahkan kata-kata yang miris terdengar di hadapan kita. Kalau kita lihat di media sosial, Masya Allah, ini akan menyebabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nanti di hadapan Allah kita bertanggung jawab. Makanya dari itu kita senantiasa
taqarrub ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mengeser, sesuatu yang tidak benar, ini bisa berlimpah dosanya, berlimpah terus menerus. Maka dari itu banyak kali anak-anak ABG kita, anak-anak pemuda kita, kalau tidak dibatasi dengan nilai-nilai syar'i, tidak dibatasi dengan nilai-nilai akhlak, ini sangat membahayakan sekali. Apalagi pola pikir yang kita lihat di anak-anak sekarang itu sampai pagi melek mata udah pegang HP sampai zuhur, bahkan lewat. Maka dari itu kita wajib untuk mengendalikan mereka, untuk mengawasi mereka. Perlu ada pengawasan-pengawasan di media sosial. Ini untuk tujuannya untuk menyelamatkan generasi kita. Boleh hal-hal itu dilakukan, yang dilakukan itu selalu yang positif. Kalau tidak ada yang mendampingi anak-anak kita, saudara-saudara kita, Masya Allah, itu tidak bisa kita gambarkan. Karena media itu sudah masuk di ruang-ruang kita, sudah masuk di tempat tidur kita. Maka kita harus waspada. Ini salah satu dajjal kecil yang kita hadapi sekarang ini. Dilematis sekali. Maka dari itu kita senantiasa mengajari generasi kita, generasi yang baik, generasi akhlakul karimah, generasi Al-Quran. Makanya Allah akan pertanyakan, innal fu'ada, hati kita, wal basar, dan mata kita, semuanya Allah akan tanyakan. Maka dalam surat Yasin dikatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Mulut kita terkunci, tangan kita yang akan menjadi saksi, mata kita yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim harus memahami ayat dalam surat surat Az-Zalzal, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan seberat biji atom kebaikan, Allah akan ganjar. Apapun bentuk kebaikan yang kita berikan kepada generasi kita, kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, itu menjadi nilai kebaikan nanti di hadapan Allah. Maka perlu kita patut waspadai semua media sosial, apapun bentuknya. Kalau kita perhatikan, bahkan kita tidak bisa menghindari itu. Bahkan ada adik kita ketika main berlebihan dari waktu yang telah ditentukan, kita tidak bisa untuk menahannya atau untuk menegurnya. Ini catatan buat kita. Inna auladakum fitnatul lakum. Nanti di akhir, di hadapan Allah, itu anak-anak kita, inna amwalakum wa auladakum fitnatul lakum, menjadi fitnah bagi kita, ujian bagi kita. Anak kita, harta kita itu menjadi ujian. Maka dari itu kita senantiasa harus mawas diri, harus memperhatikan itu. Dan juga kita tidak boleh menambahkan nikmat-nikmat yang kita peroleh kepada orang lain. Bisa juga kita ketika nikmat itu diberikan, di share ke media sosial, bisa menyakitkan orang lain, bahkan bisa menjadi orang itu berbuat nakal kepada kita, padahal niat kita baik. Terjadi itu, terjadi kita niat kita baik, tetapi orang yang senang melihat kenikmatan kita
kita dilakukan salah satu fitnah oleh dia. Terjadi di media sosial begitu banyak. Karena kalau kita lihat ayat Al-Quran, surat Al-Quran, surat Yusuf ayat 5, dikatakan, Qala ya bunayya la naqsus ru'yaka ala ikhwati fayakidu kaida inna syaitana lil insanu aqubun mubin. Allah berfirman, ya bunayya, wahai anakku, la naqsus, jangan kamu ceritakan ru'yaka, apa yang kamu mimpikan, ala ikhwati, kepada saudara-saudaramu, ya, bayakidu laka kaida, maka mereka akan membuat tipu daya, maka bahkan akan menghabiskan kamu, wahai Yusuf. Ini Yakub mengatakan kepada Yusuf, inna syaitana lil insana aduwwun mubin. Kalau udah pakai tauhid, Allah pakai inna, udah sungguh syaitan itu musuh bagi kita, musuh yang nyata. Makanya harus kita perhatikan bagi kita. Syekh Saleh Al-Munajjid berkata tentang makna ayat ini, di dalam itu ditukilkan mengatakan boleh saja merasakan nikmat yang diperoleh supaya dia selamat dari hasad, orang lain. Boleh kita menyembunyikan nikmat kita kepada orang lain untuk menjaga supaya tidak hasad orang lain. Atau ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, jangan kita sekali-kali kita menampakkan satu keindahan, foto-foto media, foto rumah kita yang megah, mobil yang mewah. Ini termasuk bisa menyakitkan orang. Bisa menyakitkan orang yang tidak punya mobil. Bisa menyakitkan orang yang nggak punya rumah. Tentu, itu pasti. Karena sifat manusia itu innal insana khuliqa halu'a, berkeluh kesah. Karena manusia itu nggak ada, sampai Al-Quran alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka berlomba-lomba dalam kemegahan, hatta zurtumul maqabir, sampai ke liang lahat mereka. Kalau udah mulutnya disumpel oleh tanah kuburan, baru mereka berhenti, mencari harta. Bagaimana sejarah-sejarah melihat bagaimana Qarun, Kan'an dan Ba'urah, itu banyak sejarah-sejarah dalam kitab-kitab para ulama klasik. Itu menjadi salah satu pelajaran buat kita. Begitu juga ya, salah satu foto kita dengan istri kita, dengan anak kita bisa menjadi penyakit ain. Ketika seseorang melihat, itu bisa jatuh sakit. Ini Rasulullah